Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya dengan takwalah kita dapat mengisi kehidupan ini dengan segala sifat-sifat kebaikan dan menghindari dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat baik yang dulu menjadi karakter bangsa ini dan kini semakin menipis karena terkena erosi kehidupan materialistik adalah tawadhu. Dan hal ini secara otomatis menyuburkan sifat tercela yang menjadi kebalikannya, yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dalam kesempatan ini khotib hendak menengok kembali kedua sifat yang saling bertentangan ini, sekedar sebagai pengingat bagi kita semua agar tidak semakin terjerumus dalam kesombongan-kesombongan yang menghunjam, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tawadhu termasuk salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Tawadhu secara bahasa dapat dimaknai dengan merendahkan diri. Artinya sengaja memposisikan diri lebih rendah dari posisi sebenarnya. Pada dasarnya tawadhu atau rendah hati hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Agung, yakni merasa lemah dan tidak berdaya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kuasa manusia sampai berani mengharap ridho dan surganya Allah? Apakah Allah pula rela memberikan surga kepada seorang hamba yang jika hamba tersebut merasa tidak memerlukan surga? Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan tawadhu sebenarnya adalah mengharapkan ridho dan surganya Allah dan menghindari dari siksa api neraka, toma'an li jannatihi warahban min narihi.
Meskipun tawadu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti adanya hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi harus dibuktikan dalam praktek keseharian kita dalam bermuamalah dengan sesama kita, yaitu hubungan horizontal. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengatakan kata yang mengandung keselamatan. Artinya bahwa di antara tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadhu selalu berjalan dengan menundukkan kepala, seolah-olah tidak pernah melihat langit, berjalan dengan santai tanpa membusungkan dada, meskipun ia memiliki kuasa sebagai gubernur, sebagai jenderal, ataupun ulama misalnya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang sombong, yang berjalan dengan mendongak ke atas, tidak pernah melihat bumi, bahkan ketika mereka disapa dan dikomentari, mereka hanya menjawab salama, yang artinya keselamatan atas kita semua. Di antara kita tidak ada yang lebih baik, aku juga tidak lebih baik dari kamu, begitu juga sebaliknya. Begitu spesialnya sifat tawadhu, rendah hati, sehingga Allah mengistimewakan mereka yang memiliki sifat tawadhu dengan menyebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Hal ini sejalan dengan janji Allah sebagaimana disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadhu dan akan membenamkan mereka yang bersifat sombong dan congkak. Jamaah rahimakumullah. Lalu apakah sebenarnya pentingnya tawadhu? Selain mengharap derajat dari Allah Subhanahu wa taala, tawadhu juga menghindarkan kita dari sifat yang paling dibenci oleh Allah yang Maha Kuasa, yaitu kesombongan. Karena kesombongan akan menimpa mereka yang tidak memiliki ketawaduan, padahal sejatinya sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah sangat membenci kepada orang-orang yang sombong. Hal ini terbesit di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah azza wa jalla wal kibriya'u radani wal idmatu izari man naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar wa fi riwayatin wala balin. Sifat sombong, kata Allah, itu adalah selendangku, keagungan adalah busanaku. Barang siapa yang merebut salah satu dariku, akan kulempar ia ke neraka, dan aku tidak peduli. Artinya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kesombongan dan keagungan itu hanya khusus milik Allah. Allah sungguh tidak terima bila ada hamba yang memiliki sifat keduanya. Begitu tersinggungnya Allah hingga ia akan melempar siapapun yang menggunakan kedua sifat itu ke dalam neraka tanpa peduli.
tanpa peduli apakah dia seorang sufi, seorang wali, seorang nabi, seorang presiden, atau juga seorang raja. Oleh karena itu, guna mempermudah diri, melatih kita menuju ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya seorang hamba harus mengakui dan memiliki beberapa perasaan. Yang pertama adalah merasa hina dan meyakini bahwa yang mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba harus segera sadar bahwa ia seorang yang hina. Ia hanyalah berasal dari setetes air mani yang jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, bisa saja mani itu tumpah dan menjadi konsumsi semut dan lalat. Yang kedua adalah merasa fakir, selalu membutuhkan Allah, dan Allah lah yang maha kaya raya. Sekarang para hartawan, miliuner akan merasa bangga atas kejayaan dan mengendalikan segala macam harta yang dimilikinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, al-malu mali wal fuqara'u iyali wal aghniya'u wa kalai fa il bakhila wa kalai ala iyali adoktuhum wabali wala abali. Sesungguhnya semua harta adalah hartaku, kata Allah. Orang-orang fakir itu keluargaku, dan para hartawan adalah wakilku. Barang siapa berlaku pelit, berlaku bahil terhadap keluargaku, aku akan menyiksanya tanpa peduli. Yang ketiga, kita merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang bodoh atau tidak tahu, dan Allah yang maha mengetahui. Seringkali para hamba yang dianugerahi ilmu oleh Allah melupakan bahwasanya ilmu itu hanya sekedar titipan Allah yang dapat diambil kapanpun. Lihatlah ketika seorang profesor, seorang doktor, seorang cendekia tetapi terkena stroke, apa yang dapat dia lakukan? Yang keempat adalah merasa lemah, dan hanya yang kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Sebagai pelajaran betapa banyak legenda tentang kejayaan para raja yang berkuasa begitu hebatnya. Firaun, Haman, Namrud, tetapi sekarang hanya tinggal dalam kenangan dan catatan sejarah saja. Bukankah kekuatan negeri adidaya di dunia juga selalu silih berganti? Kaum muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, yang terakhir ada suatu cerita dari ulama yang dia seorang guru dan berpesan kepada muridnya tentang tawadu ini. Jikalau kamu berjumpa dengan seseorang, maka hendaklah engkau melihat keunggulannya dibanding denganmu, dan katakanlah dalam hati bahwa orang itu lebih baik daripada aku di mata Allah. Maka apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, hendaklah berkata dalam hati, dia ini belum terlalu banyak maksiat karena umurnya lebih muda, dan otomatis dia lebih baik daripada aku. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang tua, hendaklah berkata, orang ini telah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum aku. Karena umurnya lebih tua, maka dia lebih baik dia daripada aku. Apabila engkau berjumpa dengan seorang yang alim,
hendaklah berkata dalam hati, dia telah diberi sesuatu pengetahuan yang aku belum memilikinya, dan dia telah memperoleh sesuatu yang aku belum peroleh, dan dia juga telah mengerti apa yang aku tidak mengerti. Dia beramal dengan ilmunya, pastilah lebih diterima amalnya daripada aku. Apabila engkau melihat berjumpa dengan seorang yang bodoh, seorang yang jahil, hendaklah berkata, dia bermaksiat karena kebodohannya, sedangkan aku melakukan maksiat dengan ilmuku. Sungguh aku tidak tahu apakah aku lebih baik daripada dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, itulah perasaan-perasaan yang akan muncul ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kepada hamba-hamba yang sombong dan congkak menuju jalan ketawaduan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang beriman adalah senantiasa berusaha untuk memiliki sifat ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala mustafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin, wansur ibadakal muwahhidiyah, wansur man nasyauddin, waqdil man khadalal muslimin, wa dammir a'da'ad-din, wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
صووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله